Selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan ultimatum dari DPR RI yang mengingatkan kepada pemerintah agar serius memperhatikan tenaga honorer. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton agar supaya rekan-rekan bisa mendapatkan informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menyoroti sejumlah kebijakan Kemenpan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan kenaikan pangkat 6 kali dalam setahun bagi aparatur sipil negara. Meski kebijakan tersebut baik, namun ia mengingatkan kepada pemerintah agar serius memikirkan nasib pegawai honorer. Ia mengatakan bahwa untuk mereka yang mendapatkan kenaikan pangkat, dan kan sudah jelas sebagai apresiasi atas kinerjanya, tapi jangan lupa pemerintah masih punya PR atau pekerjaan rumah di dalam memaksimalkan status tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K atau aparatur sipil negara. Ketua DPP PKS ini menyebut masih banyak ketidakjelasan nasib pegawai honorer yang dijanjikan akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurutnya, Kemenpan RB harus fokus terhadap masalah ini. Ia menyebutkan bahwa banyak pegawai honorer yang menunggu realisasi dari janji kenaikan status mereka. Ini seharusnya yang lebih diprioritaskan karena jika ASN kan memang sudah memiliki kejelasan di dalam status. Ia pun menyebutkan bahwa proses seleksi pegawai honorer menjadi P3K dan aparatur sipil negara merupakan salah satu poin yang sangat penting di dalam peningkatan kesejahteraan dan pengakuan tenaga honorer di Indonesia. Pihaknya memahami bahwa niat baik pemerintah untuk para aparatur sipil negara, tapi jangan sampai kemudian menyepelekan soal kebutuhan para tenaga non-aparatur sipil negara atau pegawai honorer, karena bisa saja pegawai yang sekarang berstatus honorer justru memiliki kapabilitas dan komitmen yang lebih tinggi dari beberapa yang telah menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai tetap. Mardani pun menyoroti adanya ribuan peserta seleksi aparatur sipil negara P3K tenaga teknis tahun 2022 yang gugur massal sehingga menyisakan formasi teknis administrasi yang sangat besar. Di sisi lain juga ada kebutuhan besar di berbagai kementerian maupun lembaga. Ia merasa prihatin jika melihat ribuan orang tenaga teknis tidak lolos seleksi. Ini yang harus dicari jalan keluarnya oleh pemerintah agar tidak ada kekosongan di setiap kementerian atau lembaga. Itu yang dikatakan oleh Mardani. Para tenaga teknis yang gagal dalam seleksi terkendala dalam aturan passing grade, rekan-rekan sekalian. Ini yang menjadi permasalahan bahwa bahkan hanya 13% dari rekan-rekan kita tenaga teknis yang ikut seleksi pada P3K 2022 kemarin yang bisa lolos seleksi tersebut. Oleh karena itu, Mardani mendorong adanya perubahan aturan dari passing grade ini menjadi masa kerja sebagai syarat lolos seleksi. Jadi ia menyarankan bahwa passing grade ini diubah menjadi masa kerja sebagai syarat untuk lolos seleksi honorer menjadi P3K. Itu yang harus diperhatikan oleh Menpan RB untuk segera mengambil dan menerbitkan kebijakan yang mengakomodir dan meluluskan tenaga teknis tersebut menjadi P3K. Persoalan passing grade ini memang menjadi kendala bagi honorer tenaga teknis. Alangkah baiknya jika mengambil langkah humanis dengan mempertimbangkan masa pengabdian atau masa kerja menjadi aturan lolos seleksi, karena secara skill selama ini mereka toh telah mumpuni. Mardani menyebutkan bahwa jumlah honorer di bidang tenaga teknis di Indonesia itu sangat banyak, bahkan terdapat di seluruh lembaga, kementerian maupun pemerintah daerah. Jika dikatakan honorer tenaga teknis tidak banyak, itu salah sekali, karena hampir di setiap kementerian, lembaga, bahkan di SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah juga ada. Jadi tidak boleh dianggap enteng para tenaga honorer teknis ini. Ia pun mengingatkan kebijakan kenaikan pangkat 6 kali dalam setahun bagi ASN di saat banyak pegawai honorer yang nasibnya belum jelas akan membuat persepsi negatif di masyarakat, apalagi belakangan ini banyak muncul masalah yang melibatkan aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan dan komentar rekan-rekan terhadap apa yang dikatakan oleh Mardani ini? Oleh karena memang ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan tenaga honorer, khususnya honorer tenaga teknis. Ia pun menyarankan masa kerja itu menjadi syarat
di dalam seleksi honorer menjadi P3K bukan menggunakan passing grade. Apakah rekan-rekan setuju? Silakan tuliskan komentar, unek-unek dan saran rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.